Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmawati Tahir, NIM 13142303, kelas 3A, jurusan Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan. Dosen pengampu Prof. Dr. Novianti Jafri, SPDI MPDI. Di sini saya akan memaparkan materi tentang tugas 13 kemaritiman, pembangunan ekonomi maritim. Pengertian dan konsep dasar pembangunan ekonomi maritim. 1. Pengertian pembangunan ekonomi maritim. Pembangunan ekonomi maritim merupakan proses pembangunan yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut dan kegiatan ekonomi terkait kelautan, meliputi bidang pelayaran, perikanan, wisata bahari, eksplorasi sumber daya alam, dan industri maritim. Astagfirullah. 2. Konsep dasar pembangunan ekonomi maritim. 1. Pengelolaan sumber daya laut. Pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan sangat penting untuk mencegah penangkapan ikan yang berlebihan. Hal ini memerlukan peraturan dan kerjasama yang tepat antara pemerintah dan masyarakat untuk melindungi ekosistem laut. 2. Peningkatan infrastruktur maritim. Pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan, dermaga, dan jalur pelayaran sangat penting untuk meningkatkan konektivitas antar pulau dan efisiensi transportasi laut. Investasi pada infrastruktur mendukung aktivitas ekonomi kelautan dan menciptakan peluang bagi masyarakat lokal. Teori dan model pembangunan ekonomi. 1. Teori pembangunan ekonomi maritim. 1. Teori pembangunan berkelanjutan. Teori ini tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga ekosistem lingkungan dan menekankan pentingnya pembangunan sektor maritim. Dalam konteks ini, pengembangan ekonomi kelautan harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan yang dilakukan di laut. 2. Teori ekonomi biru. Ekonomi biru merupakan konsep yang menggabungkan pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan laut. Hal ini mencakup pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan, pengembangan industri maritim, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Teori ini mendukung gagasan bahwa pemanfaatan sumber daya laut harus dilakukan dengan cara yang tidak merusak ekosistem. 2. Model pembangunan ekonomi maritim. 1. Model integrasi sektor. Model ini mengintegrasikan berbagai sektor terkait seperti perikanan, pariwisata, pelayaran, dan manufaktur. Menghubungkan departemen-departemen ini harus menciptakan sinergi yang meningkatkan efisiensi dan produktivitas. 2. Model klaster ekonomi. Model klaster berfokus pada pengembangan wilayah tertentu yang memiliki potensi sumber daya alam dan infrastruktur pendukung, misalnya pengembangan kawasan industri perikanan komprehensif yang mengintegrasikan seluruh rantai nilai mulai dari penangkapan ikan hingga pengelolaan dan distribusi. Gambar umum ekonomi maritim Indonesia. Mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih banyak kelautan dibandingkan daratan, maka potensi perekonomian maritim sangat besar. Tantangan dalam pembangunan ekonomi maritim. Pembangunan ekonomi maritim Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang merupakan kompleks dan beragam. Mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, tantangan ini mencakup aspek infrastruktur, sumber daya manusia, keamanan maritim, dan pengelolaan sumber daya kelautan. Strategi pengembangan ekonomi maritim. Pembangunan ekonomi kelautan Indonesia memerlukan strategi yang komprehensif untuk memaksimalkan potensi sumber daya kelautan. Strategi tersebut mencakup beberapa aspek utama seperti optimalisasi sumber daya alam kelautan, peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan teknologi maritim, serta pengembangan infrastruktur dan logistik.
Pembangunan ekonomi maritim mempunyai peran yang sangat strategis dalam menunjang pertumbuhan perekonomian suatu negara, khusus bagi negara kepulauan seperti Indonesia, mengingat luasnya wilayah maritimnya mendominasi geografi negara, maka potensi sumber daya kelautan yang kaya merupakan aspek terpenting untuk menghasilkan kekayaan bagi masyarakat lokal, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Menjadikan pembangunan ekonomi kelautan sebagai pilar utama pembangunan nasional memerlukan pendekatan yang holistik dan terpadu. Sinergi antara pemerintah, pelaku ekonomi, ilmu pengetahuan, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.